Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruth Emeralda Raihan dengan nomor BP 2011-52-2018, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Andalas. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tugas besar mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Selamat menyaksikan. Sebelum saya mendemonstrasikan program ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada form 1 ini. Yang pertama ada label 1 dan label 2 sebagai judul, ada button 1 sebagai button penginputan, ada edit 1 sebagai tempat memasukkan data, ada listbox 1 untuk menampung data yang telah diinputkan, lalu ada button 2 untuk mengurutkan data secara menaik, ada button 3 untuk mengurutkan data secara menurun, lalu ada listbox 2 untuk menampung data yang telah diurutkan. Lalu ada edit 2 untuk memasukkan data yang akan dicari, ada button 4 untuk mencari data, lalu ada listbox 3 sebagai indeks data, ada listbox 4 sebagai array, lalu ada button 5 untuk clear data. Baiklah, langsung saja saya mulai demonstrasinya. Yang pertama kita klik run, lalu kita inputkan data, muncul message sudah cukup. Kita urutkan menaik, lalu kita urutkan menurun, searching data. Ini data ditemukan, data berarray 32 pada indeks ketiga. Lalu data tidak ditemukan. Lalu kita tinggal clear semuanya. Selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Yang pertama yaitu deklarasi variabel dengan integer A, B, I, temp, cari, dan kondisi. Integer array A dengan elemen 100, integer array B dengan elemen 100, integer X sama dengan 0, serta integer N. Kita lanjut ke button 1, yaitu button penginputan. A sama dengan str to int, edit 1, text. Str to int ini yaitu string to integer. Jadi, si A ini akan diubah dari bentuk data string menjadi integer karena edit hanya bisa menampung data berupa integer. Lalu, array A elemen X sama dengan A, X sama dengan X tambah 1, N sama dengan N tambah 1, if N sama dengan 14, show message sudah cukup. Jadi, jika data yang telah diinputkan itu sudah sebanyak 14 buah, maka akan ditampilkan pesan sudah cukup. Lalu, listbox 1 items add variabel A. Jadi, fungsi ini yaitu untuk menambahkan si A ini pada listbox 1. Selanjutnya, edit 1 clear. Jadi data yang ada pada edit 1 itu akan dihapus secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menghapus data secara manual. Selanjutnya, edit 1 set focus. Ini gunanya yaitu untuk standby-kan kursor agar tetap di edit 1. Jadi kita tidak perlu lagi mengklik edit 1 secara terus-menerus untuk memasukkan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan button 2 yaitu button menaik sama listbox 2 clear, yaitu untuk menghapus data yang ada pada listbox 2. Lalu ada perulangan for I sama dengan 1, I kecil n, I increment, for B sama dengan 1, B kecil n, B increment. Di sini ada pengkondisian if array A elemen B kecil array A elemen B kurang 1, maka temp array A elemen B
area elemen B sama dengan area elemen B kurang 1, area elemen B kurang 1 sama dengan temp. Jadi, fungsi dari si jika ini, pengkondisian ini adalah agar si data itu dapat terurut dengan syarat jika area elemen B lebih kecil daripada area elemen B kurang 1, maka letak mereka diubah agar si data ini dapat terurut. Langsung saja saya jelaskan melalui Word agar lebih jelas. Misalnya 3, 5, 2, 1, 6, 7. Jadi, jika area elemen B kecil daripada area elemen B kurang 1, jadi jika si area elemen B atau misalnya si indeks 1, data indeks 1 ini lebih kecil daripada data indeks ke 0, maka mereka akan diubah urutannya. Kita anggap ini tahap 1 karena ini merupakan perulangan. Jadi jika 5 lebih kecil daripada 3, maka urutannya diubah. Berarti false, berarti dia nggak diubah letaknya. Selanjutnya kita bandingkan si 2 dengan si 5 ini. Apakah si 2 ini lebih kecil daripada 5? Ya, maka urutannya diubah. Berarti menjadi 3, 2, 5, 1, 6, 7. Kita lanjut. 1 kecil dari 5. Maka kita ubah lagi. 3, 2, 1, 5, 6, 7. Selanjutnya 5 dengan 6. Sudah pas. Berarti false, tidak perlu diubah. 5, 6, 7. Dan berarti ini hasil akhirnya dari tahap 1. Berarti tahap 1 selesai. Karena datanya masih belum terurut, maka kita ada tahap kedua. Kita menggunakan hasil dari akhir tahap 1 tadi. Kita salin lagi. Kita bandingkan lagi indeks 1 dengan indeks ke 0. Apakah 2 lebih kecil daripada 3? Iya, maka kita ubah letaknya. 2, 3, 1, 5, 6, 7. Selanjutnya kita bandingkan 1 dengan 3. 1 lebih kecil daripada 3, maka kita ubah letaknya. 3, 5, 6, 7. Kita bandingkan lagi. 3 dengan 5 lebih kecil 3. 6 dengan 5 lebih kecil 5. 7 dengan 6 lebih kecil 6. Jadi nggak perlu kita ubah lagi. Berarti tahap kedua selesai. Kita masuk ke tahap yang ketiga. Menggunakan hasil data terakhir dari tahap kedua. Kita bandingkan lagi 1 dengan 2. Mana yang lebih kecil? 1. Maka datanya kita ubah urutannya. 3, 5, 6, 7. Datanya sudah terurut. Jadi kita akhiri sampai sini saja penjelasan saya. Sebenarnya dia masih ada tahap-tahap selanjutnya, tapi karena ini datanya sudah terurut, maka saya anggap saja sudah selesai. Selanjutnya ada for A kecil sama dengan 0, A kecil n, A increment. Ini untuk memasukkan data yang telah diurutkan tadi. Lalu list box 2, items at area elemen A. Ini gunanya untuk memasukkan si area elemen A ini pada list box 2. Selanjutnya ada button ketiga, yaitu button menurun. List box 2 clear. Ini sama dengan yang tadi untuk menghapus data yang ada pada list box 2. Di sini ada perulangan lagi, yaitu for I sama dengan 1, I kecil n, I increment. For B sama dengan 1, B kecil n, B increment. Ada pengkondisian lagi, if area elemen B besar area elemen B kurang 1, maka temp area elemen B
area elemen B sama dengan area elemen B kurang 1, area elemen B kurang 1 sama dengan temp. Jadi button 3 ini adalah mengurutkan data secara menurun. Perbedaannya dengan yang di atas tadi hanya tandanya. Yang di sini kecil, sedangkan yang di sini besar. Jadi jika area elemen B lebih besar daripada area elemen B kurang 1, maka letak data tersebut akan diubah. Lalu lanjut, for A sama dengan 0, A kecil n, A increment. List box 2, items, add area elemen A. Sama dengan yang tadi, yaitu untuk memasukkan si area elemen A ini ke list box kedua. Baiklah, lanjut ke button keempat, yaitu untuk searching dengan sequential search. Cari str2int edit 2 text. Jadi kita akan mencari data tersebut di edit 2, kita masukkan data yang akan kita cari itu pada edit 2. Tipe datanya tadi sama seperti yang pengurutan, yaitu string to integer. Kondisi sama dengan 0. Listbox 3 clear, listbox 4 clear. Jadi ini untuk membersihkan listbox 3 dan listbox 4. Lalu ada perulangan for, integer z sama dengan 0, z kecil a, z increment, dan kondisi false. If cari array a elemen z, kondisi 1, array B elemen B sama dengan array A elemen Z. Lalu listbox 3 items add Z. Listbox 3 ini sebagai indeks, kita masukkan elemen Z ini pada listbox 3. Listbox 4 items add array B elemen B sebagai array. Jadi kita masukkan array B elemen B ini pada listbox keempat. B increment. Jadi if kondisi sama dengan 1, show message data ditemukan. Jadi jika kondisinya benar, maka tampilkan pesan data ditemukan. Jika tidak, maka tampilkan pesan data tidak ditemukan. Edit 2 clear, edit 2 set focus. Sama dengan yang tadi, kita menghapus data yang ada pada edit 2 ini secara otomatis, tidak perlu secara manual lagi. Lalu edit 2 set focus ini agar si kursor standby pada edit 2. Lalu button yang terakhir yaitu button 5 untuk clear. Jadi kita di sini cuman listbox 1 clear, listbox 2 clear, listbox 3 clear, listbox 4 clear. Jadi semua yang ada pada listbox ini dihapus. X sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Terakhir, sebagai tambahan, saya akan menjelaskan untuk memperbagus form 1 ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara membuat label atau judul ini. Itu bisa diambil di sini, label. Nanti kita bisa menukar font, tulisannya, ukuran, serta warna. Kita bisa menukar tulisannya ini di caption. Bisa mengubah font di sini. Bisa mengubah jenis tulisannya. Bisa menukar ukuran serta warna, atau bisa dikasih efek berupa strike out atau underline. Lalu kita bisa mengambil button di sini, bisa mengambil edit di sini, lalu list box di sini. Selanjutnya, untuk agar si label ini bisa ada warna belakangnya, itu bisa diambil di color ini. Nih, color. Bisa kita ubah warnanya. Si color ini. Sekian dari saya. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.